Shalom Jemaat, selamat bergabung di podcast Parenting GKI Sulung dalam rangkaian Bulan Keluarga tahun 2021. Dan kali ini tema yang akan kita bahas adalah Raising Kids in God's Way, Not My Way. Dan di podcast kali ini saya akan ditemani oleh Kak Olive. Halo Kak Olive. Halo Kak Devi. Apa kabar Kak? Puji Tuhan, kabar baik Kak Devi. Oke, bersyukur ya Kak kalau kali ini di dalam bulan keluarga tahun ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama ngobrolin tentang bagaimana sih mendidik anak, terutama di dalam pengenalan akan Tuhan di kehidupan mereka sehari-hari. Mungkin Kak Olive bisa sedikit berbagi di awal perbincangan kita malam hari ini tentang situasi pendidikan, terutama pendidikan iman khususnya untuk anak-anak di era sebelum dan sesudah pandemi ini. Ya, kita tahu bahwa saat-saat sekarang ini kita banyak sekali waktu bersama dengan keluarga di rumah ya Kak. Sekolah di rumah, kerja juga di rumah, begitu ya. Bahkan beribadah pun sampai hari ini kita masih di rumah ya Kak ya. Iya, betul sekali. Nah, jangan-jangan situasi di rumah ini yang terjadi adalah seperti lulu lagi gitu ya. Bagaimana menurut Kak Olive? Iya, betul sekali ya Kak Devi ya. Jadi fenomena yang Kak Devi sampaikan barusan adalah fenomena yang sering dialami gitu ya. Hampir semua orang ya kita mengalami hal ini, termasuk juga saya pribadi mengalami hal yang sama juga. Jadi apalagi yang keluarga-keluarga dengan anak-anak yang usianya masih SD dan TK gitu ya, tidak bisa kita pungkiri selama hampir 1,5 tahun lebih mungkin ya Kak Devi ya tentang pandemi ini kita alami. Biasanya kalau kita sebelum pandemi ini ya, kita antar anak-anak ke sekolah pagi hari gitu ya, terus siang pulang sekolah kita jemput mereka. Lalu mungkin kalau ini ada jadwal les gitu ya, banyak anak-anak kan sekarang juga ada jadwal les gitu ya. Sore kita antar lagi ke tempat les. Lalu sorenya setelah les kita jemput lagi. Nah, hari Minggu, nah ini juga fenomena yang sering terjadi juga yang sama ya Kak? Sama juga. Jadi kalau kita nih sebagai orang tua muda mungkin ya, yang anak-anaknya usia mungkin kalau usia masih baby gitu kita masih bawa lah di gedung ibadah gitu ya. Tapi kalau babynya nih sudah mulai growing kan pasti ya, umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sudah mulai banyak gerak gitu, banyak ocehan juga gitu ya. Bingung nih kalau taruh di gedung utama gimana gitu ya. Nah, alternatif pasti yang utama ya sekolah minggu pasti. Dengan adanya sekolah minggu kan orang tua akan mengantarkan anak-anaknya untuk ikut sekolah minggu supaya mereka juga bisa beribadah dengan aktivitas yang asik gitu ya untuk usia mereka. Lalu orang tua pun juga bisa lebih konsentrasi untuk beribadah. Nah, ini kan juga sama ya, antar. Terus setelah selesai ibadah di umum, anak-anak kita jemput dari sekolah minggu. Nah, inilah fenomena yang terjadi sebelum pandemi. Nah, ketika masa pandemi ini berubah drastis 180 derajat. Kita tahu bahwa sekolah sudah seperti yang Kak Devi ceritakan ya, sudah di rumah, nggak antar jemput lagi nih sudah full di rumah. Gereja pun juga di rumah ya, apalagi anak-anak sekolah minggu kan memang masih belum ada tatap muka juga kan. Jadi full di rumah, nggak ada lagi antar jemput. Nah, situasi ini yang memang boleh dibilang ya perubahan-perubahan itulah Kak Devi dari antara sebelum pandemi dan sesudah pandemi sekarang ini. Nah, menarik ya Kak ya. Iya. Fenomena antar jemput nggak cuma di rumah, di rumah atau dari rumah ke sekolah begitu ya, tapi juga fenomena antar jemput ini terjadi juga di gereja gitu ya. Betul. Anak diantar ke sekolah minggu, selesai dijemput begitu. Betul. Ya. Nah, cuman karena pandemi fenomena itu tidak terjadi, tapi malah mereka banyak di rumah begitu ya. Betul. Nah, menurut Kak Olive nih, kira-kira hal ini berdampak positif atau negatif? Ya, kan ya yang seperti yang saya bilang, mentalitas antar jemput ini sudah nggak ada lagi gitu ya Kak. Sementara ini tidak ada, tapi mungkin jadi beralih mentalitas di rumah saja. Gimana sih Kak? Apakah itu ada dampak positif atau negatif Kak, hal seperti ini? Oke.
Istilahnya keren Kak Devi ya. Jadi pertama mentalitas antar jemput, lalu yang kedua mentalitas di rumah saja gitu ya. Dua hal yang kita alami bersama-sama gitu ya. Kalau dari dampaknya positif atau negatif, itu saya melihat juga bagaimana cara kita memandangnya Kak Devi gitu ya. Coba kita pikirkan sama-sama. Yang pertama yang mentalitas antar jemput dulu kita pikirkan ya. Sambil kita flashback kembali sebelum pandemi ini. Kira-kira apakah mentalitas antar jemput ini juga nggak cuma secara fisik, tapi kita akhirnya kayak pengaruh di mindset kita juga, di pola pikir kita. Jadi kita berpikirnya begini, aku bawa anakku ke sekolah, udah urusan sekolah. Aku bawa anakku ke gereja, ini sudah urusannya gereja. Terus nanti setelah itu, ya sudah. Nah, kita kan kalau kita lihat ya, keberadaan anak-anak itu kan di dalam kehidupan pernikahan ya, pasangan ketika anak hadir dalam keluarga kita, itu kan juga ada tanggung jawab yang memang Tuhan percayakan untuk orang tua itu sendiri. Yeah. Yang pasti yang pertama pertumbuhan secara fisik. Jadi orang tua punya tanggung jawab untuk itu, memberi makanan yang sehat, menjamin kesehatannya dengan baik. Itu kan salah satu bagian dari orang tua. Lalu yang kedua adalah tanggung jawabnya yang pasti juga secara intelektual, akademik. Makanya kenapa kita menyekolahkan anak-anak juga, supaya mereka bisa mulai punya life skill, baca, tulis dan segala macam ya. Nah, lalu yang ketiga kita nggak berhenti sampai di sini Kak Devi. Kita juga punya tanggung jawab yaitu mengenai pertumbuhan iman seorang anak, gitu ya, dan emosi. Nah, ini kan yang sering dua hal yang sering kita lupakan. Secara nggak sadar kita itu lupa dengan peran dua ini, pertumbuhan iman dan emosi gitu ya. Jadi ketika kita punya mentalitas antar jemput, nah ini apakah kita hanya udah yang penting aku antar anakku, tugas tanggung jawabku selesai untuk imannya, lalu ya sudah nggak ada lagi perannya untuk orang tua di rumah. Jadi nah, cukup apakah di hari Minggu cukup, itu aja iya, ya? Betul sekali. Apa cuma cukup hari Minggu itu aja. Nah, kalau dari sisi sini bisa kita lihat ini benar-benar kita harus aware situasinya dan bukan hal yang positif menurut saya gitu ya. Tapi kalau kita melihat lagi misalnya sekarang ini kan semua anak-anak lakukan di rumah. Jadi mau nggak mau kan orang tua ini dalam tanda kutip dipaksa nih ya untuk melakukan semua, untuk mau meng-guide dia untuk sekolah, lalu untuk sekolah minggu juga mendampingi anak-anak. Menurut saya ada sisi positifnya di situ, ya. Walaupun memang kalau pandemi kita secara global kita juga nggak bisa melihat pandemi itu juga positif, it's not positif juga. Banyak hal yang juga negatif ya, termasuk juga anak-anak kita nggak punya teman untuk bisa interaksi langsung, harus secara virtual, padahal itu bukan usia mereka. Iya betul gitu ya. Tapi kalau dari sisi yang saya ceritakan tadi Kak Devi, itu mengembalikan panggilan orang tua itu sendiri, gitu Kak Devi. Jadi ternyata masih ada dampak positifnya, dan kalau saya lihat ini dampak positifnya sangat positif sekali ya Kak. Jadi di sini mengembalikan peran orang tua pada jalur yang benar, ya. Dan mulai coba lagi deh dicek lagi ya mental antar jemputnya yang tadi itu, jangan-jangan kita ini ya, ini sekali lagi ngomong sebelum pandemi ya, jangan kita ini cuman nganter anak ke gereja aja, cukup 1 jam aja di gereja sudah selesai begitu ya Kak, imannya ya sudah bertumbuh 1 jam itu, atau antar anak ke sekolah Kristen aja begitu ya, cukuplah lumayan seminggu belajar firman begitu ya, belajar di lingkungan yang Kristen gitu ya. Nah, kita selalu merasa dengan kita sudah ngantar anak ke gereja yang ibadahnya cuma sejam begini, atau ke sekolah Kristen gitu aja, tugas kita sebagai orang tua kita selalu merasa sudah cukup selesai gitu ya. Apa begitu ya Kak ya? Betul sekali Kak Devi. Nah, gini Kak, dalam podcast kali ini kita akan berfokus kepada yang namanya gerakan Faith at Home ya. Bagaimana iman itu bertumbuh dengan dimulai dari rumah gitu ya. Dalam keluarga, dalam hal ini adalah keluarga yang ada di dalam rumah itu sendiri gitu ya. Menurut hasil survei, jadi mungkin jemaat perlu tahu ya, sebelum kita mengadakan podcast ini kita mengadakan survei kepada jemaat gitu ya. Nah, hampir sebagian besar responden kita, terutama kaum muda dewasa, itu mengatakan bahwa
mereka itu mulai mengenal Tuhan pertama kali itu dari keluarga di masa mereka masih anak-anak begitu. Dan menurut saya ini sangat baik sekali ya, ternyata dari rumah mengenal Tuhan gitu ya. Nah, menurut Kak Olive nih, apa pendapatnya kakak tentang hasil survei yang tadi itu? Oke, saya melihat memang positif juga, dan kalau kita lihat range usia gitu ya, jemaat GKI Sulung, jadi saya sendiri pun kan berjemaat juga di gereja Sulung gitu ya. Usia-usia mulai dari muda, dewasa, hingga yang anak-anak yang generasi sekarang, itu kan memang mostly mereka tuh lahir dalam keluarga Kristen. Ya, jadi orang tua mereka aktivis mungkin ya, sudah mengenal Tuhan, sudah Kristen gitu. Nah, gereja Sulung ini kan termasuk salah satu yang menurut saya adalah gereja keluarga juga gitu. Kita kan bisa tahu gitu ya, orang tua kita, mungkin oma, opa, mama, papa, terus anak, menantu, sampai cucu juga itu bergereja di gereja GKI Sulung ini. Saya melihatnya seperti itu gitu ya. Ini pengalaman saya juga secara pribadi gitu ya. Dan saya sempat pernah ada kayak semacam satu hal yang ya mungkin selingan Kak Devi gitu ya. Jangan-jangan nih Kak Devi sama saya ini ada hubungan keluarga gitu ya. Jadi karena kita yang ini ternyata ada ininya, hubungannya sama ini Sepupu, gitu ya. Gitu ya, sepupu terus menikah dengan yang mana lagi gitu ya. Jadi karena range usia yang dimana anak-anak juga, apalagi yang anak-anak yang sekarang ini semua dari keluarga Kristen, jadi memang otomatis mereka mengenal Tuhannya, apalagi kalau sudah dibawa ke gereja sejak kecil, itu pasti dari anak-anak Kak Devi, begitu. Oke, jadi ya Kak, kayak turun-temurun gitu ya Kak ya. Nah, menurut Kak Olive, apakah situasi seperti itu yang oma, opa, anak, terus ada cucu, cicit kali ya, sampai yang cicitnya begitu, apakah itu menjamin bahwa anak-anak itu sungguh mengenal Tuhan dan bertumbuh di dalam iman? Ini pertanyaan bagus sekali sih, dan pertanyaan yang sering saya tanyakan juga secara pribadi gitu ya. Di satu sisi anak-anak ya kita bawa, karena sejak kecil ya kita bawa ke gereja untuk mengenal siapa Tuhan Yesus sejak masa kecil gitu. Tapi kita perlu aware juga, karena saya sempat mengikuti juga ada satu semacam parenting gitu ya, parenting Kristen gitu, yang menyadarkan saya juga bahwa apakah anak-anak itu mengalami penjumpaan pribadi dengan Tuhan, itu yang perlu kita pertanyakan. Oke, kita bawa anak-anak untuk kenal Tuhan, sekolah minggu, rajin dan segala macam. Tapi kita sendiri sebagai orang tua itu make sure gitu ya, anak kita itu memang bukan iman kayak iman keturunan yang kalau Kristen gitu ya, papa mama Kristen, anak juga ikut Kristen, bukan begitu ya. Jadi iman itu kan bukan iman keturunan, kan iman itu kan personal, pribadi. Jadi hubungan anak itu sendiri dengan Tuhan. Jadi itu yang perlu kita pertanyakan gitu ya, apakah mereka telah berjumpa, anak-anak kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, begitu. Oke, nah problemnya ini Kak Olive ya, bagaimana caranya untuk membuat anak kita itu mengalami ini yang namanya iman secara personal ya, perjumpaan pribadi. Mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus gitu. Apakah itu tugasnya gereja saja atau tugasnya orang tua saja gitu Kak? Terus apakah kalau hanya dengan mengirimkan anak ke gereja atau ke sekolah Kristen, atau ada hal lain Kak yang supaya anak-anak itu tidak hanya tidak memiliki iman keturunan saja gitu, jadi mereka benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus sendiri. Gimana Kak? Iya. Kalau kita kembali kepada Alkitab gitu ya, dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9, mungkin jemaat sekalian, Kak Devi juga nanti bisa membukanya gitu ya, bisa membaca. Saya hanya spotlight di ayat yang ke-7 gitu ya. Saya akan bacakan untuk semuanya. Dikatakan bahwa haruslah engkau mengajarkannya. Engkau di sini saya anggap pasti orang tua. Mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, gitu ya. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu,
Nah, bukan di gereja loh ya. Duduk di rumah ini ya. Jelas ya ini Kak ya, di rumah. Di rumah, betul sekali. Ya, bukan di sekolah, bukan di gereja ya. Oke. Lalu apabila engkau sedang dalam perjalanan yang sering antar jemput, terus yang kalau kita mungkin traveling kan ya pasti sama keluarga dong, sama ya, orang tua kan, bukan sama orang lain gitu ya. Iya Kak. Nah, lalu apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Jadi kan pasti juga posisinya di rumah gitu ya. Tuh, nggak mungkin kan tidur di pinggir di sekolah. Nah, mungkin tidur di gereja gitu ya. Nah, dari ayat-ayat yang saya sebut tadi, yang kita highlight tadi, ada kata-kata yang begitu berulang-ulang dan daily gitu loh. Sesuatu yang sehari-hari gitu ya. Ketika kita bangun tidur, ketika kita mau tidur, ketika bahkan ketika berlibur juga kan, kalau perjalanan anggap seperti itu ya. Yeah. Nah, panggilan orang tua sangat jelas di sini bahwa itu menjadi bagian dari orang tua. Nah, sudahkah kita sebagai orang tua ini melakukan peranan kita ketika di rumah itu? Karena 24 jam satu hari dan mostly kebanyakan kan anak-anak sama-sama kita, apalagi posisi sekarang ini ya. Betul. Wah, itu kan dari tidur, bangun, sekolah apa semua kan benar-benar yang di rumah sekali gitu ya. Yeah. Nah, itu anak-anak kan melihat setiap harinya bersama-sama dengan kita, apa yang kita ucapkan gitu ya, apa yang kita lakukan itu apakah mencerminkan Kristus, sehingga mereka tuh bisa menjumpai Kristus itu sendiri secara pribadi gitu ya. Lalu apa sih perannya gereja sama sekolah ya? Kalau misalnya anak-anak ke sekolah Kristen mungkin misalnya ya, apa sih gereja dan sekolah Kristen atau lembaga Kristen lainnya itu kan partner kita, justru mitra. Kita kan nggak mungkin bisa sendiri lah Kak Dewi ya. Di istilahnya dalam hidup ini kan banyak sisinya, banyak seginya, termasuk segi sosial juga kan banyak gitu ya. Nah, kita justru menggandeng gereja ini, menggandeng sekolah itu untuk berpartner, tapi bukan berarti terus kita limpahkan tanggung jawab untuk mereka. Bagian kita gandeng mereka sebagai mitra kita, seperti itu Kak Devi. Oh, betul itu Kak ya. Jadi gereja hanya sebagai mitra, sebagai partner seumur hidup ya berarti Kak ya. Betul. Terus sekolah juga sebagai partner juga ya. Iya. Jadi bukan tugas utamanya mereka untuk mendidik iman anak kita. Yang penting adalah kita sendiri. Nah, ya karena tadi sudah dijelaskan, iman itu adalah sebuah hubungan pribadi ya dengan Yesus Kristus yang harus terus dihidupi setiap waktu dan bukan hanya setiap minggu ya ketika anak beribadah ya, karena apa yang terjadi di rumah itu lebih berpengaruh daripada apa yang terjadi di gereja dalam pembentukan iman dan sikap. Betul ya Kak ya? Betul sekali. Oke, nah seperti yang tadi Kak Olive sampaikan nih ya, di gereja itu kan hanya ya mungkin 1 jam, 2 jam mungkin ya, atau beberapa jam saja gitu. Nah sedangkan waktu terbesarnya adalah di rumah, terutama di masa-masa sekarang ini. Juga untuk masalah sekolah, dulu waktu sebelum pandemi gitu ya, mereka sebagian besar hidupnya juga Senin sampai Jumat itu atau bahkan mungkin sampai Sabtu mereka habiskan waktunya di sekolah ya Kak, untuk yang sekolah full day begitu ya. Oke, nah ini Kak ada satu lagi nih Kak topik Kak ya, tentang mesbah keluarga. Nah ini juga salah satu hasil dari survei yang kita lakukan sebelum kita bikin podcast ini. Dari hasil survei yang dilakukan Kak, itu menunjukkan bahwa mesbah keluarga itu tidak menjadi bagian dari kehidupan jemaat ya. Mungkin para orang tua itu memiliki kehidupan doa, pujian, penyembahan gitu ya, bahkan mereka aktif melayani di gereja begitu. Tapi yang namanya mesbah keluarga itu belum menjadi bagian dari jemaat gitu ya. Nah, kira-kira kenapa ya Kak Olive ya? Apakah memang sesulit itukah untuk melakukan mesbah keluarga? Mungkin Kak Olive bisa sharing ya untuk pengalamannya Kak Olive di rumah, karena saya juga kenapa sih kok sulit? Kadang saya suka ngomong sama orang tua, mereka itu suka ngomong gini loh, Kak susah Kak kalau ngajarin anak firman Tuhan. Saya nggak pinter ngajar seperti guru sekolah minggu gitu ya, atau bahkan mereka bilang, Pak Kak
kalau saya ngajar nanti takut salah Kak gitu ya. Nah gimana Kak Olive, apakah memang sesulit itu? Mungkin Kak Olive bisa sharing pengalamannya di rumah Kak. Iya, oke. Pertanyaan yang bagus dan hasil surveinya menarik sekali ya tentang mesbah keluarga. Sulit atau tidaknya itu balik lagi ke komitmen kita. Dan ini saya berbagi juga, bukan berarti saya sudah wah mulus gitu ya kayak jalan tol saya sudah melakukan, enggak. Jatuh bangun tetap saya lakukan juga gitu ya. Dan sulit atau tidaknya balik ke komitmen hati kita, itu yang sering saya ulangi. Jadi komitmen kita ketika kita mengasihi Tuhan gitu ya, kita mengasihi keluarga kita, kita ingin membawa anak-anak kita untuk semakin mengenal Kristus yang mengasihi kita, itu yang dipegang dulu, komitmen dulu Kak Devi. Jadi komitmen untuk punya waktu, satu waktu, spend time khusus gitu bersama-sama satu keluarga untuk duduk diam dan sama-sama itu berdoa, baca firman dan semuanya itu. Jadi yang satu yang harus dikerjakan adalah make time gitu ya. Jadi selalu bukan yang waktu sisa tapi benar-benar yang make time, buatlah waktu itu dan sepakati. Kalau mungkin untuk keluarga-keluarga yang punya anak-anak masih kecil gitu ya, mungkin usia-usia TK itu sangat-sangat baik Kak Devi dan lebih mudah memulainya. Tapi bukan berarti terus kalau anaknya udah lumayan besar nggak bisa, enggak gitu ya. Nggak pernah ada kata yang nggak bisa gitu ya. Semua dari niatan hati kita juga bersama-sama dengan pasti dengan pasangan ya kita ya. Itu. Jadi kalau untuk anak-anak yang level TK, SD, SD itu kan mereka kan kita tahu jadwal rutinnya ya. Jadi masih nurut juga gitu ya. Jadi kita bisa oke, jam segini sebelum mungkin kalau biasa saya sih pengalaman malam. Jadi sebelum mereka tidur sudah selesai semua ya. Sudah selesai semua betul. Jadi saya dan pasangan walaupun kita mungkin pekerjaan kita belum selesai gitu ya. Apalagi kalau saya ini kan sering lembur ya Kak Devi ya. Maksudnya ada beberapa kerjaan yang saya ini. Tapi saya harus taruh itu gitu ya. Itu harus saya punya komitmen untuk taruh itu. Saya mulai bersama-sama dengan suami, dengan anak-anak untuk yaitu make time tadi untuk punya mesbah keluarga. Jadi langkah pertama itu. Oke, berarti itu harus sengaja dilakukan untuk mengambil waktu ya Kak ya. Jadi make time ya. Jadi bukan menyisakan tapi benar-benar make time gitu ya. Jadi kita mengambil komitmen untuk menyediakan waktu khusus ya untuk mesbah keluarga tadi. Nah, nanti mungkin setiap keluarga mempunyai jam sendiri-sendiri ya, jadi nggak mesti malam, mungkin yang free-nya sore begitu ya sebelum anaknya yang mungkin yang masih batita belum tidur gitu ya kayak. Jadi itu nanti tergantung keluarga sendiri untuk jamnya, yang pasti komitmen dulu satu keluarga, janjian oke, jam sekian gitu ya kayak. Betul ya Kak ya. Betul. Nah, terus berikutnya apa nih Kak kalau sudah berkomitmen? Kalau komitmen sudah, lalu yang kedua, mungkin yang tadi pertanyaannya itu ya, nggak bisa nih ngajar, gimana nih ngajar ya, nyampein firman gimana ke anak-anak, itu kan lebih ke skill ya, ke aktivitas apa yang dilakukan begitu. Itu bisa dilengkapi gitu. Nah, kalau saya memulai dengan satu langkah yang sederhana aja Kak Devi gitu ya, apalagi kalau anak-anaknya masih usia-usia TK, SD dan ini pertama-tama kita ya. Kita mulai dengan doa dulu pasti, dengan doa bersama, pujian. Ambil satu pujian yang anak-anak suka. Satu aja cukup. Satu aja gitu ya. Karena kan kalau awal-awal kita terlalu panjang, mungkin anak-anak yang kecil sudah lari semua gitu ya. Jadi kita kayak persekutuan doa gitu ya. Iya, betul gitu ya. Jadi ambil satu lagu yang menarik buat anak-anak itu hafal gitu ya. Terus kita nyanyikan bersama. Kalau mungkin harus dengan gerakan ya nggak apa-apa gitu, ikuti aja gitu. Having fun di dalam mesbah keluarga itu kan ada satu juga sukacita di situ juga kan gitu ya, menikmati waktu itu gitu loh, dimana kita memuji Tuhan. Lalu setelah itu kita lanjutkan dengan firman. Nah kalau mungkin untuk anak-anak yang usia kecil ya ambil satu buku cerita, kita banyak sekali kan di sini ya, mau yang online mau yang buku, bacakan satu cerita bersama-sama, terus setelah itu ditutup dengan doa. Itu yang untuk level-level mungkin anak-anak masih kecil dan di awal-awal, maksimal 15 menit lah gitu. Nah, cukup gitu aja ya Kak ya berarti ya Kak? Iyalah, jadi maksudnya kan ini kan kita kalau mau menjangkau anak-anak juga kan ya, kalau misalnya panjang sekali gitu nanti anaknya jadi nggak usah sampai doa syafaat panjang gitu kan. Itu bisa nanti ketika anaknya sudah mulai terbiasa Kak Devi. Nah itu bagus, pertanyaan bagus. Jadi usia anak-anak sudah mulai SD gitu ya, remaja, menginjak remaja gitu.
sudah terbentuk habitnya, kebiasaannya itu untuk punya mesbah keluarga dengan kegiatan, lakukan itu doa syafaat. Dan itu yang posisi yang sekarang kami lakukan, saya pribadi lakukan bersama-sama dengan suami dan anak-anak gitu ya. Jadi anak saya yang paling kecil kan sudah mulai level SD kelas 4, dia bacanya kan sudah mulai lancar nih Kak Devi, sudah mulai lancar. Jadi kita mulai lebih banyak itu enggak cerita Alkitab lagi, tapi Bible. Jadi kayak ayat Alkitab yang kita baca per pasal gitu, terus saling berbagi dapat apa, dan kita tutup terakhir dengan doa syafaat. Betul sekali. Oke. Jadi kalau sudah lebih gede gitu anaknya bisa lebih lama lagi ya. Jadi tambahin dengan doa syafaat. Betul, iya. Dan pengalaman saya Kak Devi itu boleh dirasakan ya. Ini kalau buat semuanya kalau sudah mulai terbiasa, cukup surprise juga saya gitu ya. Pernah suatu kali saya agak sibuk gitu ya. Ini yang salah maminya ini berarti. Jadi karena sibuk, saya sempat ngomong sama anak saya yang kecil gitu ya. Udah, hari ini kita pujian doa aja, baca Alkitabnya mungkin sedikit aja, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Komplain dia. Ekspres ya Kak. Dia komplain, dia bilang, loh kenapa nggak baca? Loh, aku mau baca. Nah, itu satu, itu kan sesuatu yang menarik. Oh berarti anak itu sudah mulai punya minat di situ. Lalu yang kedua, yang saya alami juga di anak saya yang besar itu, jadi kan kami sekarang bisa berdoanya tuh nggak cuma saya atau suami yang pimpin gitu ya, bisa anak-anak, karena mereka sudah punya kapasitas untuk itu. Suatu saat anak saya yang besar itu tiba-tiba nanyain saya, Mami, Dedi mau didoakan apa? Wah, itu benar-benar satu, itu keren, yang reward yang maksudnya nggak bisa saya bayangkan, tapi yang benar-benar sukacita yang Tuhan hadirkan gitu ya. Jadi boleh dicoba pengalaman-pengalaman seperti itu akan benar-benar semakin menumbuhkan kita semua satu keluarga itu untuk semakin mengenal Tuhan. Itu sih Kak Devi. Oke, jadi setelah berkomitmen ya, habis itu mulai mengatur kegiatan yang sederhana sesuai dengan usia anak ya. Kalau yang TK mungkin 10 menit cukup gitu ya, sampai dengan SD kelas 1 2 mungkin ya Kak ya. Kalau yang lebih gede lagi mungkin bisa ditambahin, ditutup dengan doa syafaat ya. Mungkin doa syafaatnya juga mungkin tidak terlalu panjang. Pokoknya segala sesuatu kegiatan yang di dalam mesbah keluarga itu disesuaikan dengan kondisi anak yang kita punya di rumah gitu ya kayak betul ya. Oke. Kalau tadi Kak Olive karena banyak kerjaan jadi mau diekspres, ternyata anaknya enggak mau. Itu kayaknya salah saya Pak Tika Devi. Ya, semangat jemaat ya. Pasti semua bisa. Jadi semua dimulai dari komitmen ya. Jadikan itu habit, dan itu nanti kalau sudah sampai seperti tadi pengalaman Kak Olive, Mama mau didoakan apa? Waduh, senangnya minta ampun ya. Ya, mari kita sama-sama menghidupkan gerakan iman dari rumah kita masing-masing. Mumpung kita dikasih waktu sama Tuhan di rumah banyak sekali gitu ya. Oke, kali berikutnya menyambung sharing tadi ya, mungkin Kak Olive bisa share nih kira-kira tahapan untuk anak-anak mulai dari usia TK sampai SD, apa yang perlu diketahui oleh orang tua supaya bisa menolong mereka semua untuk ketika berkomitmen untuk mengadakan mesbah keluarga. Oke. Iya. Kalau saya membaca buku dari yang Church Plus Home itu ya, jadi ada karangan dari Mark Hurtman, seorang gembala yang sangat concern dengan gerakan Fit at Home. Dia juga pencetus gerakan Fit at Home. Jadi mungkin karena topik kita juga kan tentang menghidupkan iman itu di rumah gitu ya. Saya baca di situ cukup menarik dan sangat-sangat memberkati juga buat saya secara pribadi gitu ya. Jadi di usia anak-anak batita, bayi itu, kita tuh pertama kali mencoba mengenalkan anak kepada Kristus itu ketika kita menyerahkan anak kita dibaptis ya. Kalau kita mungkin flashback gitu ya, waktu baby itu kan kita bawa anak kita terus dipercik gitu ya. Nah, terus di hadapan jemaat juga. Nah, itu salah satu langkah awal kita bawa anak-anak itu mengenal Tuhan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini yang sering kita lupakan. Ini orang tuanya yang bawa. Berarti orang tuanya itu yang menyatakan komitmen bahwa pertumbuhan iman anak ini itu menjadi bagian dari apa yang kita lakukan juga untuk anak itu. Kan komitmen bahwa kita mau membawa anak ini tuh mengenal Kristus juga, kan disaksikan di depan jemaat juga. Okay. Jadi itu yang pertama untuk anak-anak yang level-level bayi, batita begitu. Lalu
bayi atau batita itu sangat attach dengan orang tua, Mas Ian, kan pasti gitu ya. Jadi mengenal kasih Kristus itu lewat orang tua itu lebih banyak berbicara. Jadi papa mama gitu ya, nyatakan Kristus dalam hidup kita ketika apalagi terutama di usia-usia yang kecil ini, di batita ini. Lalu menginjak ketika mereka sudah mulai TK gitu ya, sudah mulai sekolah. Itu adalah kita mengenalkan yang namanya mesbah keluarga yang tadi kita juga bahas tadi. Lalu yang kedua tuh kecintaan mereka itu kecintaan untuk ke gereja, sekolah minggu. Jadi kalau memang kita lihat di kelas-kelas sekolah minggu yang level TK itu kan fun banget ya Kak. Jadi banyak permainan, banyak aktivitas, craft. Dari situ kan dia juga belajar tentang firman Tuhan. Jadi tumbuhkan mencintai gereja, mencintai Tuhan, mencintai firman, cerita-cerita Alkitab yang dibawa dengan semenarik mungkin. Itu untuk usia-usia yang TK memang. Usia-usia TK menjelang SD awal. Nah, sampai nanti di SD sekitar umur 7, 8 itu mulai mengenal teman, ya kan, sosialisasi teman. Jadi mengajarkan anak untuk mulai berdoa, bahkan berdoa syafaat itu bisa banget gitu ya. Doain syafaat siapa? Yang lingkungannya mereka tahu aja, teman mereka mungkin ada yang sakit, yang dekat-dekat gitu yang ya, dekat dengan mereka, ya, terus mungkin oma opanya juga Kak Devi, itu kan mereka kan sudah tahu ya, sepupu tuh mereka juga sudah ngerti ya, tantenya itu juga bisa. Jadi ajarkan anak-anak tuh memiliki yang pasti itu kepedulian, ya, juga menyatakan perhatian tuh lewat mendoakan juga dari situ. Lalu pelayanan juga, saya kan beberapa kali juga sering kalau yang waktu kita onsite kan sering ajak anak-anak untuk ke gedung utama, inget nggak Kak Devi? Jadi bagikan apa tuh coklat atau apa, bunga, itu hal-hal yang baik gitu loh, menanamkan kepedulian buat orang-orang yang lain, buat oma opa juga. Itu di usia-usia yang SD awal. Nah mulai SD kelas 3, 4 mungkin umur 9, 10 ke atas itu kan baca tulisnya sudah lancar ya. Nah ketika baca tulisnya sudah lancar, mulai deh belajar untuk menggali, membaca Alkitab, untuk mengerti Alkitab itu gitu ya. Jadi pengalaman untuk bisa menuliskan apa yang mereka dapatkan dari Alkitab itu untuk usia 9 tahun ke atas. Nanti sampai ketika mereka 10 sebelum remaja lah ya, pra-remaja sampai pra-remaja lah Kak Devi. Itu kita ajarkan mereka untuk menyembah Tuhan. Terus membelikan persembahan itu karena mereka sudah punya uang saku. Biasanya kan usia segitu sudah, kalau yang level-level kecil kan kita kasihin anaknya tinggal masukkan gitu kan. Nah kalau yang level sudah besar kan sudah kita kasih uang saku, diatur nih persembahan ini ya. Kan kadang ada anak-anak yang persembahannya tak kasih yang kecil, yang ini gitu. Itu maksudnya itu kita melatih anak-anak bahwa berikan yang terbaik dari situ, karena kan mereka sudah mulai mengenal uang saku itu ya, memberikan persembahan. Sampai rules yang jelas tentang benar, salah, tentang kekudusan juga ya. Itu penting banget di usia sebelum ini ya, waktu pra-remaja. Apalagi kalau sekarang ini kita lihat online itu kan bisa masuk kemana-mana ya Kak Devi ya. Jadi kalau kita nggak melengkapi anak-anak dengan ini yang benar, ini yang salah, itu kan kita kan nggak bisa 24 jam ngawasin, apalagi anak-anak kita sudah remaja nih, sudah mulai punya banyak teman, mulai hang out sama temannya, itu kita nggak tahu. Jadi firman Tuhan itu aja yang bisa keep anak itu untuk on the track gitu. Wah seru ya, ternyata maksudnya orang tua ini perlu belajar tentang tahapan perkembangan anak ini ya. Jadi kalau tadi ternyata penyerahan bayi, baptis bayi itu ada maknanya ya. Kita sebagai orang tua yang berkomitmen gitu ya, kita yang menjadi contoh pertumbuhan iman mereka nantinya gitu ya. Tadi kalau Kak Oli tadi cerita, kalau yang masih kecil-kecil lihat kelakuan kita ya Kak ya. Kalau kita bisa menunjukkan kelakuan yang sesuai dengan firman Tuhan ya, anak kita bisa bertumbuh seperti yang Tuhan mau begitu ya Kak. Dan seterusnya tadi sudah dijelaskan oleh Kak Olive ya tentang perkembangan bagaimana sih menumbuhkan iman itu di level by level begitu ya Kak. Oke, satu lagi nih Kak, soal saat teduh. Nah, ini menarik sekali Kak. Bagaimana caranya supaya anak itu rajin saat teduh, dan supaya mereka itu merasa bahwa
ini bukan suatu beban, harus karena sudah disuruh sama guru sekolah atau setiap hari sudah dikirimin saat teduh ya. Karena kalau melihat hasil survei yang kami lakukan juga itu masih sedikit ini Kak yang ikut saat teduh. Gimana Kak Olive? Iya, saat teduh ini memang jadi polemik juga. Pertama, kita punya teladan nggak untuk saat teduh? Jangan-jangan. Apakah kita orang tuanya ya? nih saat teduh itu Kak Devi. Betul sekali itu kayaknya Kak. Perlu kita tanya ke diri kita juga ya. Apakah aku rajin saat teduh juga? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, prinsip saya itu kalau untuk anak-anak yang masih usia kecil itu tetap peran orang tua. Maksudnya begini, saya secara tidak langsung itu saya mengharuskan anak-anak saat teduh. Itu. Jadi pertama teladan. Lalu yang kedua itu memang kayak rule saya gitu. Oke, jadi peraturan yang harus dilakukan gitu ya Kak. Tapi bukan berarti terus saya marahin, saya pukulin gitu ya anak, enggak, sama sekali enggak. Maksudnya itu kamu harus saat teduh iya gitu. Dan saya dampingi dia pasti gitu ya. Pendampingan ya Kak. Jadi nggak disuruh sendiri gitu ya. Oke. Terus yang menarik itu Kak Devi, harusnya kita tuh punya banyak sarana Kak Devi. Kalau di anak itu kan ada yang kiriman setiap hari. Setiap hari. Itu keren loh itu. Keren saya itu. juga ikut Kak kalau itu. itu. Anak saya tuh ngikutin yang itu Kak Devi gitu ya. Lalu kalau di sekolahnya anak saya, karena anak saya juga sekolah di sekolah Kristen juga, ada satu rules di sekolah mereka itu yang meminta anak-anak sebelum memulai semua aktivitas pembelajaran itu harus mengumpulkan saat teduhnya dulu. Wah, bagus itu ya. Buat ya. saya sangat membantu. Jadi saya punya 2 partner yang sangat luar biasa. Satu gereja dengan menyediakan fasilitas untuk renungan itu. Lalu yang kedua sekolah gitu ya. Jadi saya ngomong ini bersambut gitu ya. Jadi rule saya ini bersambut Kak Devi, nggak sebelah gitu aja gitu ya. Karena bersambut. Jadi anak tuh sudah tahu, oh ya memang harus saat teduh. Ya, itu yang kedua. Lalu saya mengalami juga yang namanya pengalaman, kalau boleh sedikit sharing gitu ya. Sebelum pandemi itu kan kalau pas libur kadang kan saya posisi kalau sekolah walaupun murid-muridnya libur kan kita masih masuk ya, guru-guru kan masih masuk persiapan gitu ya. Itu mereka nginep di rumah opanya misalnya gitu ya. Nah, suatu hari ketika mereka pulang dari nginep dari rumah oma opa itu mereka sempat sharing ke saya, mami gitu ya, mami tahu nggak, oma sama opa itu rajin saat teduh. Nah tiba-tiba ngomong gitu saya tuh heran, oh iya tahu, kamu tahu dari mana? Jadi memang kalau mereka libur kan bangunnya pagi gitu ya, kadang kalau misalnya pengen dijak ke pasar atau kemana gitu ya. Nah itu mereka melihat oma sama opanya itu buka Alkitab dan baca saat teduh gitu ya. Terus mereka bilang ternyata oma opa juga saat teduh ya. Nah ini mungkin buat para oma opa yang lagi mendengar gitu ya. Ini jadi berkat yang luar biasa gitu buat anak-anak untuk semakin mencintai firman gitu ya, bahwa dari mau umur berapapun itu saat teduh itu penting. Terus pernah suatu kali juga saya kan kalau saat teduh pakai handphone Kak Devi gitu ya. Jadi memang ada bahannya kan di sini semua gitu ya. Mereka tuh sempet kayak nguji ngetes gitu ya. Ngapain sih mami itu ya buka handphone? Jangan-jangan cuma lihat film Korea mungkin kayak gitu ya. Gitu. Ya, waktu dilihat mami ngapain? Ya saya tunjukkan gitu ya. Apa yang saya baca, renungan yang saya baca gitu ya. Terus mereka lihat oh iya gitu ya. Jadi 2 hal ini, satu itu teladan yang pasti, lalu yang kedua yaitu untuk anak-anak yang kecil dalam tanda kutip itu rules gitu, pakai rules, tapi jangan dibiarkan, dampingi anak-anak gitu ya. Fasilitasnya banyak, ada di mana-mana gitu. Bahkan di gereja kita sendiri di GKI banyak banget gitu loh fasilitasnya itu bisa dipakai gitu. Itu Kak Devi. Maksudnya kita ini sungguh-sungguh bersyukur ya. Maksudnya gereja sebagai mitra, sebagai partner kita, sebagai orang tua, kita ini nggak usah repot-repot pagi buka HP begitu sudah ada muncul RHS. RHS itu untuk orang tua ya, maksudnya untuk yang dewasa. Buka lagi di grupnya masing-masing, grup orang tua ya Kak Olive ya. Nggak usah bingung cari, itu tiap hari itu sudah ada itu kiriman di YouTube. Tinggal dibuka, tinggal didengarkan. Tapi nggak cuma dibiarin aja ya, tadi juga ada
pendampingan ya. Pendampingan. Wah, saya tadi tertarik sama omongannya nanya Kak Olive ya. Wah, ternyata oma opa juga. Wah, anak-anak itu jemaat kalau mereka tidak merasa itu sesuatu yang wow begitu, mereka nggak akan berkomentar seperti itu ya. Anak-anak itu akan berkomentar tentang sesuatu kalau itu sesuatu yang luar biasa. Mungkin mereka bayangannya yang saat teduh cuman dia sama orang tuanya ya, tapi ternyata oma opa juga. Nah, oma opa ikut bersaat teduh ya supaya itu juga menjadi warisan yang bagus kalau itu ya Kak ya. Dan maksudnya itu untuk mereka bisa lihat oma opaku bersaat teduh, oh mama papaku bersaat teduh, aku juga gitu ya. Ya, jadi mulai sekarang jadi teladan ya. Dan dampingi anak-anak kita semua itu ya untuk bersaat teduh, jadi jangan cuma disuruh tonton begitu aja, mungkin dengan pendampingan ya Kak Olivia. Betul. Wow, keren Kak. Ternyata tanggung jawab untuk perkembangan iman sehari-harinya anak-anak itu tanggung jawab paling besar dan terutama adalah di orang tua ya. Jadi jangan miliki lagi mental antar jemput tadi ya Kak, cuman diantar sekolah minggu, bawa pulang, selesai, cukup ya. Enggak, jadi dari sikap kita sehari-hari, kebiasaan kita sehari-hari, komitmen ya bersaat teduh, and then mesbah keluarga gitu ya. Itu ternyata sangat-sangat membantu dan sangat-sangat berpengaruh terhadap perkembangan iman anak. Dan mereka akan akhirnya mereka mengenal iman akan Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari, betul ya Kak Olivia? Jadi nggak cuman Tuhan Yesus cuma ada di gereja, ya. Anak-anak banyaknya begitu kalau saya tanya itu di gereja, seperti tadi saya Zoom nanya, Tuhan Yesus ada di Zoom nggak ya? Ada di rumah nggak ya? Ya memang seharusnya pasti ada begitu ya. Nah itu mungkin anak-anak mempunyai pengertian bahwa apapun yang dilakukan itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan dan itu harus sehari-hari gitu ya, nggak cuma sekedar hari Minggu ataupun waktu jam-jam di sekolah. Wah, kita udah saking serunya ya Kak ya, nggak terasa di waktunya sudah hampir habis ini Kak ya. Dari hasil ngobrol tadi itu saya kok terinspirasi ya Kak untuk mungkin perlu dibuat kayak komunitas belajar bersama ya Kak untuk parenting class ya, terutama untuk di dalam mendampingi pertumbuhan iman anak-anak gitu Kak ya. Atau mungkin kita bisa survei lagi ya Kak untuk maksudnya survei ke orang tua tentang kebutuhan-kebutuhan mereka, karena kan gereja ini kan cuma sebagai mitra begitu ya, mitra seumur hidup untuk memperlengkapi orang tua. Betul. Nah ya mungkin nanti itu bisa dikerjakan untuk yang berikutnya. Oke, untuk menutup podcast kita kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berkomitmen juga untuk bersaat teduh bersama, untuk mesbah keluarga ya. Dan kita mau berkomitmen untuk terus membantu anak-anak untuk mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, Kak Olive? Oke. Ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk podcast hari ini. Bersyukur kami diberi kesempatan untuk belajar untuk bagaimana cara mendidik anak-anak kami di dalam iman akan Tuhan Yesus. Tolonglah kami semua untuk kami bisa berkomitmen untuk terus mendampingi anak kami, karena kamilah yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan iman ini. Tuhan, tolonglah kami sebagai orang tua untuk bisa terus mengenalkan Tuhan kepada anak-anak kami di dalam kehidupan sehari-hari. Tolong kami untuk bisa berkomitmen, untuk bisa terus rutin bersaat teduh dan juga menjalankan mesbah keluarga di dalam keluarga kami. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah Kak, berharap dengan adanya podcast ini semakin menolong kita semua untuk bergerak dalam melakukan apa yang namanya gerakan faith at home, iman di dalam rumah. Nah, Sabtu depan kita akan kembali lagi ada podcast berikutnya dengan tema Between Us ya. Between Us itu di antara kita ya, yang akan lebih menyoroti gerakan faith at home untuk anak-anak remaja ya. Nah, seperti apa bahasanya?
Jangan lewatkan siaran podcast kami setiap hari Sabtu jam 7 malam di link YouTube GKI Sulung Surabaya. Oke, bye semuanya. Thank you Kak Olive. Sama-sama. Sampai jumpa. Bye. Selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bagi kami